Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat lagi seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sukacita berlimpah dalam kehidupan kita semua dalam memasuki minggu kedua masa Prapaskah. Semoga puasa-puasa kita boleh berjalan, sekalipun kita jatuh bangun, kita percaya Tuhan selalu menyertai perjalanan kita. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, lalu mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dalam permenungan saya, kenapa mereka harus pergi ke gunung? Karena ketika orang pergi ke gunung, kita semua mungkin pernah pergi ke gunung, mungkin tidak gunung yang tinggi atau bukit biasa. Di sana tempatnya penuh dengan kedamaian, kesejukan, merasa nyaman. Kita bisa melihat pemandangan yang indah dari atas bukit atau dari puncak gunung, pemandangan yang sungguh mengagumkan. Dan kita bisa masuk ke dalam diri kita untuk menemukan belas kasih Allah dalam perjalanan hidup kita masing-masing dalam tempat yang hening itu. Dalam perjalanan mendaki gunung, pasti akan ada banyak tantangan. Ada sukacita, ada canda tawa, ada tangisan, ada duri, ada batu, ada debu, ada banyak tantangan ketika orang mau mendaki sebuah gunung atau bukit. Tapi itu merupakan bayaran yang harus mereka lakukan kalau mereka mau mendaki sebuah gunung yang tinggi.
dari semua air mata, dari batu-batu kerikil, duri, debu. Ketika mereka sampai di puncak gunung atau bukit itu, dan ketika mereka melihat seluruh pemandangan dari atas puncak itu, wow, betapa bahagianya hati ini. Seakan-akan semua kelelahan terbayar, semua sakit karena batu, karena duri, semuanya terbayar karena keindahan alamnya yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki masa Prapaskah minggu yang kedua. Kita juga mendaki gunung. Sudah pada tahap yang kedua kita mendaki. Banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan. Mungkin kita jatuh, kita berjuang untuk bangkit lagi, jalan lagi. Mungkin ada kerikil-kerikil atau duri-duri yang ada di sekitar kita. Tapi jangan pernah menyerah. Semakin kita mendaki sebuah gunung yang tinggi, anginnya semakin kencang, godaannya semakin berat. Mau lanjut atau turun? Maka dalam masa puasa ini, kadang kita juga dihadapkan pada godaan. Mau lanjut ke puncak atau mau mundur? Mau menjadi pribadi-pribadi yang bertobat atau pribadi-pribadi yang tetap berada dalam dosa? Kita diajak untuk terus mendaki gunung, dan percayalah, di depan kita dalam proses pendakian itu, dalam masa Prapaskah, dalam masa puasa ini, di depan kita ada Tuhan yang senantiasa menuntun kita. Ketika kita jatuh, Dia akan menoleh dan Dia akan membangunkan kita, mengangkat kita. Ketika kita tersandung batu, Dia akan membaluti luka-luka kita. Karena Dia mau kita tetap berjalan di belakangnya dan mengikuti Dia sampai di puncak gunung. Kita ingin agar masa puasa kita yang dihadapkan dengan situasi tawaran-tawaran duniawi, kita sampai pada hari di mana kita menyambut Dia sebagai Sang Juru Selamat ketika Dia bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam masa Prapaskah yang kedua ini, Tuhan juga mengajak kita untuk terus mendaki gunung, untuk terus puasa dan pantang dalam doa dan amal kasih. Adalah jalan menuju ke puncak gunung itu sendiri. Meskipun berat dan tidak mudah, kita harus terus mendaki. Berhenti berpantang dan berpuasa, berhenti beramal kasih dan berdoa, kita tidak akan pernah sampai ke puncak gunung Tuhan. Maka marilah kita terus mendaki dan jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Kita tidak perlu takut, kita tidak sendirian. Tuhan kita ada di depan kita. Dia akan menuntun kita untuk sampai kepada tanah terjanji itu sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita tersesat, apalagi jatuh dan masuk ke dalam jurang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari dalam proses pendakian itu, sekalipun banyak godaan, banyak tantangan, kita terus beramal, berbuat kebaikan, kita terus berdoa. Sekalipun kita dihadapkan pada tantangan yang kadang membuat kita ingin menyerah, air mata, kekecewaan, duka cita. Tapi kalau kita setia, kita semua akan melihat keindahan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan di puncak kita akan bertemu dengan Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan seperti yang dialami oleh ketiga murid Yesus ini. Mereka sangat bahagia. Dalam keadaan takut, mereka tetap bahagia. Masa Prapaskah adalah saat kita untuk bertobat. Bila dosa adalah keputusasaan dan berhenti mendaki, maka bertobat adalah jalan menuju kepada keselamatan itu sendiri. Mari Bapak, Ibu, adik-adik kaum muda yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes,
mereka setia bersama dengan Tuhan, akhirnya mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kita juga tentu ingin mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Maka yang dituntut dari kita adalah kesetiaan terus mendaki gunung. Sekalipun dalam masa mendaki ini, dalam masa pertobatan ini, banyak tantangan, banyak godaan, jangan pernah menyerah. Karena belas kasih dan kerahiman Tuhan menjadikan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Kalau kita mau terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengarkanlah seruan kami dan lindungilah hidup kami sebagaimana Engkau melindungi Ishak. Perkenankanlah kami melalui penderitaan memasuki kehidupan sejati demi Dia yang telah mematuhi kehendak-Mu dengan sempurna dan menjadi pemimpin kehidupan kami. Ialah Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.